Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Frisya. Perkenalkan saya Davin Radli dan rekan saya Ayu Safaris Mukarumah. Kami adalah kelompok 1 UAS Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang mendapatkan KD struktur dan kaidah teks cerita sejarah. Kita langsung masuk ke bagian struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu apa sih? Orientasi ialah memberi informasi mengenai peristiwa atau hal yang ingin diangkat dalam teks. Nah, orientasi ini berfungsi sebagai pendahuluan. Biasanya bagian ini mengantarkan membaca untuk mengetahui peristiwa sejarah sebelum masuk ke detailnya. Selanjutnya, struktur yang kedua ialah peristiwa. Nah, pada tahap ini tulisan memuat peristiwa atau sejarah yang akan diangkat. Nah, pada bagian ini memuat informasi inti dan lebih detail daripada orientasi tadi. Biasanya rangkaian kejadian harus ditulis dengan secara urut. Ini agar tulisan tidak membingungkan. Kenapa harus urut? Karena agar tidak membingungkan para pembacanya. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ialah penutup dari teks cerita sejarah. Reorientasi bertujuan untuk menghadirkan kembali cerita sejarah pada masa kini. Pada bagian ini menekankan pentingnya sejarah ini atau yang sejarah yang diangkat. Kendati demikian, reorientasi biasanya digunakan, bisa juga digunakan, bisa juga tidak digunakan. Untuk selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks sejarah. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina itu berarti kata ganti. Nah, kata ganti itu contohnya seperti apa? Seperti kata ganti orang pertama, tunggal, jamak, dan lain sebagainya. Seperti saya, aku, beta. Itu contoh dari kata ganti orang pertama atau tunggal. Terus kemudian kata ganti orang pertama jamak. Seperti misalnya kami, kita. Kemudian yang terakhir adalah kata ganti ketiga tunggal, yaitu dia, ia, beliau, dan nya. Kemudian next adalah frasa adverbial. Nah, frasa adverbial itu ialah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Seperti agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, atau batu itu lemah, rapuh, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah next, menggunakan verba material. Nah, verba material ini adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan suatu aktivitas yang memakai fisik. Nah, seperti melihat, memukul, memegang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu ini digunakan buat menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan, seperti semenjak, sambil, sementara, apabila waktu, atau sebelum, sesudah, dan tatkala. Dan kemudian yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Yang pertama, satu kalimat itu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian kalimat kedua adalah konferensi diadakan di Den Haag. Nah, gabungan kalimat tersebut adalah pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Nah, itu adalah contoh dari kalimat majemuk. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah contoh teks sejarah yang sudah dibagi per strukturnya. Yang pertama, orientasi. Nah, pada orientasi ini bisa dilihat oleh Ibu Frisa sendiri bahwa yang diangkat ialah Candi Borobudur, di mana pada paragraf ini Candi Borobudur yang diceritakan tidak sedetail mungkin. Yang diceritakan hanya sebagian besarnya aja, seperti peninggalan terbesar dunia, bangunan ini dibangun pada masa Raja Samarutangga, dan lain-lain. Kemudian pada bagian peristiwa. Nah, pada bagian peristiwa ini biasanya memang lebih banyak karena
bagian peristiwa ini memang menjelaskan secara detail apa yang akan diangkat pada teks cerita sejarah itu sendiri. Di sini bisa dilihat pada bagian peristiwa teks sejarah Candi Borobudur, dijelaskan juga banyak sekali pendetailan daripada ketika kita membaca di orientasi seperti monumen Buddha memiliki luas 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, kemudian 72 stupa terawang dan 1 stupa induk, kemudian Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 75 tahun untuk menyelesaikan pembangunan, kemudian UNESCO mengakui dan memuji kemegahan dari arsitektur dan lain-lain. Nah, yang terakhir, bagian dari orientasi. Seperti yang saya bilang tadi, reorientasi adalah penutup dari teks cerita sejarah. Nah, reorientasi ini bertujuan menghadirkan kembali peristiwa sejarah pada masa kini. Kemudian reorientasi ini kan tadi saya bilang boleh ada, boleh juga tidak. Nah, kalau contoh ini bisa kita lihat Candi Borobudur yang dijelaskan, kita merefleksi kembali ke belakang bagaimana Candi Borobudur ini di pendirinya siapa, kemudian pada dinasti siapa, pada tahun berapa, kemudian diselesaikan pada masa ratu siapa dan siapa, gitu. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.